Sorry ass DJ. Di ibu kota negara Qin, ada istana yang tidak mencolok di istana Epang yang berliku-liku di Gunung Qin. Di dalam istana, barang-barang yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan dengan berbagai macam cara, dan salah satu menara mini yang hanya sepanjang satu jari ditempatkan secara diam-diam di sudut yang sangat tidak mencolok. Menara ini adalah menara bintang. Di dalam menara bintang, inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng, Morosa dan Sue Qiong membentuk segitiga, semuanya duduk bersila dalam keheningan. Jejak kesadaran Luo Feng terhubung ke jaringan Qin Han. Di internet Qin Han, di rumah Luo Feng mengetuk laptop di atas meja dan mencari orang kuat sebelum kematian. Menjatuhkan, pencarian selesai, layarnya kosong. Saya tidak dapat menemukannya, Luo Feng diam-diam berkata, otoritas saya sangat tinggi, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Apa asal-usul pembangkit tenaga listrik ini sebelum kehancuran? Meskipun dia tidak tahu latar belakangnya, Luo Feng sudah tahu bahwa latar belakangnya pasti sangat besar sehingga kelompok etnis itu enggan mengatakan pada dirinya sendiri. Sepertinya itu benar-benar peluang besar, Luo Feng diam-diam berkata. Aulai Qixing, saya di sini untuk mencari pengganti. Jika Anda melewati 10 ruang uji di sekitar saya, adalah mungkin untuk mendapatkan warisan. Zhong Kuang menunjuk ke 10 ruang uji di lapangan. Hei, ayo kita mulai, Dewa Raja Taoti tertawa. Ayo bicara ketika semua orang datang, Zhong Kuang berkata sambil tersenyum. Ayo, Taoti God King sedikit mengernyit, dan segera memperhatikan Luo Feng. Wah, berhentilah dengan patuh ketika kamu saling mengenal, atau aku tidak bisa menjamin berapa lama kamu akan hidup. Dewa Raja Taoti, bahkan jika kamu adalah Raja Dewa, di tanah leluhur yang kacau ini, kamu hanya dapat mengerahkan kekuatanmu sebagai orang suci dan mengancamku. Luo Feng tersenyum, biarkan aku berhenti, kamu benar-benar mengira aku berusia 3 tahun. Anak-anak tidak bisa melakukannya. Jadi, kamu meremehkanku. Wajah Dewa Raja Taoti menjadi dingin. Aku tidak berani, hanya saja Yang Mulia Raja Dewa ingin aku berhenti, jadi aku harus menyangkal beberapa patah kata. Luo Feng tersenyum. Raja Dewa Taoti terdiam beberapa saat, melihat sekeliling, dan tidak melihat pria kuat lainnya, jadi dia berencana untuk bergerak. Tiba-tiba, dinding bagian dalam yang putih tiba-tiba retak, dan 3 sosok bergegas keluar. Raja Dewa Manusia kelas 2, ekspresi Dewa Raja Taoti berubah, dan ide awalnya untuk menyerang Luo Feng langsung hilang. Raja Dewa Rakus dari klan binatang buas, Raja Dewa kelas 2 dengan 2 pedang di punggungnya tersenyum sedikit. Raja Dewa yang lain, Zhong Kuang tersenyum sedikit. Ini tidak seperti Raja Dewa Rakus itu. Berapa banyak bawahanmu yang telah kamu lindungi? Raja Dewa kelas 2 memandang Zhong Kuang di atas tahta, tetapi tidak menanggapi untuk sementara waktu. 2 Raja Dewa lagi, Zhong Kuang dengan lembut menutup matanya. Memanggil, dinding bagian dalam yang putih memecahkan 2 celah pada saat yang sama, dan beberapa sosok terbang keluar. Raja Suci KR, Raja Iblis Moka, Luo Feng melihat kedua Raja Dewa yang baru saja terbang keluar. Di antara mereka, Raja KR keluar dengan seorang suci dari keluarga suci, dan Raja Moka datang dengan 2 nama-nama orang suci terbang keluar. Waktu antara hidup dan matimu tidak ada habisnya. Jika kamu hidup di dunia, kamu juga akan menghargai kematian orang tua. Zhong Kuang tiba-tiba menyanyikan sebuah puisi. Siapa kamu? Dewa Raja Moka mengangkat kepalanya, sedikit arogan. Namaku Zhong Kuang, pembangkit tenaga listrik sebelum penghancuran besar. Segera setelah Zhong Kuang menyelesaikan kata-katanya, baik Raja Dewa KR dan Raja Dewa kelas 2 berseru dengan keras. Tetapi Raja Dewa Moka memandang Raja Dewa KR dan Raja Dewa kelas 2. Kosong. Hanya meninggalkan kesadaran virtual, paksaan begitu kuat, sepertinya kamu telah mengambil langkah itu. Raja Dewa kelas 2 tampak sangat bersemangat. Senior, saya tidak tahu apakah ada peluang besar bagi senior untuk tetap tinggal. Raja KR penuh harapan. Zhong Kuang meletakkan jarinya di mulutnya. Jangan bicara, aku tidak ingin menjelaskan satu persatu. Mari kita diam-diam menunggu pemain kuat berikutnya muncul satu demi satu. Dewa Raja KE dan Raja Dewa kelas 2 menjadi tenang, sementara Raja Dewa Moka tidak senang. Omong kosong macam apa kamu? Kamu masih menginginkan Ben? Dewa Raja Moka sudah setengah jalan, tetapi menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mulutnya bergerak, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Anjing yang tidak berguna sangat pandai menggonggong. Di aula Yi Qixing ini, aku adalah makhluk tertinggi. Zongkuang melirik dingin ke Raja Ilahi Moka, yang sedikit marah karena dia tidak bisa berbicara. Lakukan sendiri, orang suci, Raja Dewa Kai, melirik Raja Dewa Moka dengan jijik. Pria iblis itu sangat bodoh. Nada, Raja Dewa Taoti, dari klan binatang juga penuh dengan penghinaan. Ras tak terkalahkan yang sama. Ras iblis lebih rendah dari ras suci dan ras binatang. Jadi apa yang diwakili oleh orang kuat sebelum kehancuran besar? Bahkan jika Raja Dewa ras iblis adalah Raja Dewa ras iblis, dia tidak pernah mengerti. Tetapi dipandang rendah oleh Dewa Raja KR dan Dewa Raja Taoti, Dewa Raja Moka marah, dan dia menyalahkan segalanya pada Zongkuang, yang duduk tinggi di atas tahta. Memanggil, Dewa Raja Moka melompat dengan marah, dan mencoba melompat ke singgasana yang tinggi. Wajah Zongkuang menjadi dingin, dan dia melirik Dewa Raja Moka. Hanya satu tampilan, Dewa Raja Moka melompat untuk sementara waktu, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kali ini, bahkan Luo Feng terkejut, mengetahui bahwa Raja Dewa hanya ditekan di tanah leluhur yang kacau dengan kemampuan serangannya, tetapi kemampuan pertahanannya tidak ditekan, dia jatuh ke tanah setelah dilirik oleh Zongkuang. Sarananya mengerikan, Raja Dewa KR tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa Raja Dewa Moka sangat menderita. Pergi, Dewa Raja Moka tiba-tiba meraung dan naik dari tanah, menatap Dewa Raja KR dan Dewa Raja Taoti dengan mata galak. Baru saja mereka berdua jatuh ke tanah saat Dewa Raja Moka diserang, dia diam-diam memperbudak jiwa Dewa Raja Moka. Raja Dewa Moka mengabaikan kedua Raja Dewa, tetapi memandang Zongkuang di atas tahta, matanya penuh ketakutan. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin banyak orang di dalam gua, tetapi tidak ada yang menantang Zongkuang seperti Dewa Raja Moka. Sekitar 3 hari telah berlalu, dan sudah ada ratusan sosok di dalam gua, di antaranya ada 20 Raja Dewa, dan lebih dari 80 nama adalah pembangkit tenaga suci. Ada 2 Raja Dewa dari klan binatang, 3 Raja Dewa dari klan suci, dan 2 Raja Dewa dari klan iblis, 8 klan puncak, kecuali klan kristal, masing-masing memiliki Raja Dewa. Ada juga klan Zerg, klan mesin, aliansi Renaissance, aliansi 9 alam, dan Luan, masing-masing dari 6 klan kuat, klan ekor dan klan Ceko, memiliki Raja Dewa. Luo Feng diam-diam mengangguk kepada Raja Dewa di lapangan. Zongkuang memandangi banyak orang yang diproklamirkan sebagai orang suci di bawah, dan tiba-tiba mengangkat tangannya yang memukul tahta, dan menjentikkan jarinya dengan keras. Tiba-tiba semua pembangkit tenaga listrik melihat ke atas. Pertama-tama, sambut semua orang di aula Qixing Yi dan perkenalkan diri saya. Nama saya Zongkuang, dan saya berasal dari sebelum penghancuran besar. Hari ini, saya ingin memilih pewaris dari antara kalian. Pewaris ini bisa mendapatkan warisan. Aku tertinggal. Zongkuang menjelaskan masalah itu dengan singkat dan ringkas. Kehancuran besar, kata seorang bijak dengan curiga. Ini pertama kalinya aku mendengar kata ini. Warisan macam apa yang sebanding dengan warisan klan penjaraku? Seorang bijak yang tampak mengerikan bertanya dengan dingin. Banyak orang suci telah mengajukan banyak pertanyaan. Zongkuang tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda tidak menginginkan warisan saya, Anda dapat berhenti. Saya tidak akan memaksa siapapun. Berhenti, kerumunan tiba-tiba menjadi tenang. Mereka memandang Raja-Raja Dewa, tetapi menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang ingin berhenti. Mungkinkah warisan ini dapat menarik Raja Dewa? Banyak orang suci terkejut, dan mereka akhirnya menyadari betapa besar kesempatan ini. Karena tidak ada yang mau berhenti, mari kita mulai ujian. Zongkuang tersenyum sedikit, menjentikkan jarinya, dan kabut hitam menyelimuti seluruh gua yang tinggal, dan asapnya menghilang untuk sementara waktu, dan kerumunan yang ramai di gua yang tinggal, menghilang. Hanya menyisakan Zongkuang yang memejamkan matanya dan beristirahat di atas tahta sendirian. Untuk sesaat, dengkuran yang menggelegar terdengar. Pada saat ini, Luo Feng sudah memasuki salah satu ruang uji. Ruang uji ini adalah tempat es dan salju, dengan gunung yang tertutup salju yang tak terhitung jumlahnya dan duri es naik dari tanah. Daerah itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Menurut spekulasi Luo Feng, ruang uji setidaknya 3 miliar tahun cahaya dengan diameter. Ya, di seluruh ruang ujian ditambah aku, ada 11 puncak yang disebut orang suci,
dan mereka semua berasal dari kelompok etnis yang berbeda. Luo Feng melihat detektor dan sedikit mengernyit, selain disebut orang suci, ada juga Raja Dewa. Apa itu? Sebuah seruan datang dari kejauhan, membuat Luo Feng menoleh. Memanggil, 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 beberapa semburan angin terbang menuju sumber suara. Luo Feng juga terbang. Apa itu? Luo Feng juga bingung. Saya melihat bahwa di lapisan es putih yang tertutup es dan salju, sentuhan biru yang memabukkan menarik perhatian semua orang. Kecantikan, kesan pertama semua orang, ini energi ibu. Seorang santa bermata satu humanoid berkata dengan terkejut. Saya tidak menyangka itu adalah energi ibu, dan ada begitu banyak. Mother Ki ini milikku, kalian semua mundur sesegera mungkin. Sesosok turun dengan sangat cepat dan berdiri di atas es. Luo Feng melihat bahwa dia adalah satu-satunya Raja Dewa di ruang ini. Dewa Raja Huyan, bahkan jika Anda adalah Raja Dewa dari klan suci, Anda tidak bisa mengambil kesempatan saya begitu saja. Tanaman hidup dalam bentuk pohon besar berkata sambil tersenyum, dan juga mendarat di atas es. Geji disebut orang suci, dan suku Mumu berani bersaing dengan orang suciku. Huyan berkata bahwa mata orang suci itu penuh dengan cibiran. Dengan Dewa Raja Huanyan di sini, sulit bagi kita untuk mendapatkan energi ibu. Seorang bijak yang terdiri dari elemen guntur menggelengkan kepalanya. Tingsa dinyatakan suci, kamu adalah anjing dari klan suci. Jadi kamu secara alami akan pergi ke klan suci ini, dan aliansi tali anggurku tidak takut dengan klan suci ini. Raja Dewa Binatang Asing juga mendarat di es. Kang Luo dinyatakan suci, kamu juga menginginkan energi ibu ini. Dewa Raja Huan tersenyum, keberanian aliansi tali anggurmu semakin gemuk. Semuanya, mari bergabung untuk mengalahkan Dewa Raja Huyan, sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan energi ibu. Raja Dewa Geji memandang Luo Feng dan yang lainnya, dan berkata dengan keras. Apakah Anda bersatu untuk mengalahkan Raja Dewa Huyan? Orang-orang kudus sedikit ragu, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Raja Dewa Juyan melihat sekeliling ke Seng Sheng, dan tinggal di Tingsha Seng Sheng untuk sementara waktu tanpa jejak. Kami akan membantumu mengalahkan Raja Dewa Juyan bersama-sama. Elemen Lei, Tingsha disebut orang suci, dengan tawa aneh. Geji disebut orang suci, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kecuali Dewa Raja Juyan, saya menghitung Anda di sini. He Kang Luo dikatakan yang paling kuat, kami ingin membantu Anda mengalahkan Raja Dewa Juyan. Belum lagi apakah kami bisa mengalahkan Dewa Raja Juyan. Bahkan kerugian yang diderita saat berurusan dengan Dewa Raja Juyan akan sangat mengurangi kekuatan kita. Kadang-kadang, Anda akan membiarkan sebagian dari kemarahan ibu membuat kita gagal. Mendengar kata-kata ini, orang bijak yang ragu-ragu mengangguk sedikit, dan mundur sedikit tanpa jejak. Tidak, Raja Dewa Juyan harus mati. Kalau tidak aku tidak akan bisa mendapatkan ki ibu sama sekali. Luo Feng sedikit cemas, dan dia memandang Tingsa yang dinyatakan suci. Pada saat ini, Tingsha mengatakan bahwa Seng Sheng terus mengatakan sesuatu yang tidak kondusif untuk serangan bersama semua orang terhadap Dewa Raja Huyan. Jika kamu ingin aku tidak melakukan apa-apa dan melihat Dewa Raja Huyan mendapatkan ki ibu, maka lebih baik biarkan aku jatuh. Luo Feng meraung, dan sosoknya berubah menjadi pita dan bergegas menuju Tingsha untuk menyatakan dirinya suci. The anjing dari klan suci, tutup mulut anjingmu. Tingsa mengaku marah saat melihat Luo Feng menyerangnya. Itu benar, kehilangan tubuh suci dan beberapa harta ini adalah masalah besar. Lagi pula, aku tidak membawa harta terpentingku. Seorang bijak klan bintang berteriak, tubuhnya berubah menjadi pita, dan dia bergegas menuju Tingsa bijak. Hari ini aku akan mematahkan kaki anjingmu. Itu benar, mengapa kita harus takut pada Dewa Raja Yanyan itu, di tanah leluhur yang kacau ini, bahkan jika dia adalah seekor naga, dia harus berbaring untuk kita. Untuk sementara waktu, kecuali Geji dan Kang Luo, semua orang kuat lainnya menyerang Tingsha. Wajah Tingsha Seng Sheng sangat jelek saat ini. Dia memandang Raja Dewa Juyan, dan makna memohon bantuan di matanya sudah jelas. Kemudian dia menoleh dan berteriak pada Luo Feng dan yang lainnya, jangan menyesal. Dia. Kamu masih khawatir bahwa kamu dapat menahannya selama beberapa detik. Klaim Star Clan untuk menjadi orang suci melawan Tingsha adalah ledakan serangan ilahi. Hanya dalam beberapa detik, meskipun Tingsha mengatakan bahwa teknik tubuh suci digunakan secara ekstrim, dia masih menderita ribuan serangan, dan hanya 37% dari tubuh sucinya yang tersisa. Aku bilang kalian bersenang-senang, Dewa Raja Juyan mendengus dingin,
tubuhnya langsung menjadi lebih besar, dan tingginya mencapai 120 juta tahun cahaya dalam sekejap mata. Mengapa aku tidak datang dan bermain dengannya? Anda... Setelah Raja Dewa Juyan selesai berbicara, dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa dia baru saja meraih Luo Feng dan yang lainnya, tetapi Luo Feng dan yang lainnya menghindarinya dengan berbahaya. Tubuh surgawinya sangat besar. Mari kita serang dia bersama. Akar Geji tampaknya berubah menjadi beberapa kaki panjang, melompat, dan serangan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menyerang tubuh dewa besar itu. Jika dia tidak dapat mengisi kembali kekuatan sucinya, mari kita konsumsi kekuatan sucinya bersama-sama. Binatang asing yang diklaim Kang Luo sebagai orang suci juga dengan gila menyerang tubuh dewa besar Raja Dewa Huanyan. Kamu benar-benar berpikir berapa banyak kekuatan suci yang dapat kamu konsumsi dariku, kata Raja Dewa Huyan dengan nada menghina. Meskipun kekuatan seranganku telah melemah, kekuatan pertahananku masih pada tingkat Raja Dewa. Semua. Geji Seng mendengus dingin. Tapi kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakiti kami. Tubuh suci kami juga dapat terus diisi ulang, dan itu pasti akan memakanmu. Itu benar. Aku tidak akan melepaskan energi ibuku. Seorang bijak batu berteriak dengan panik, dan serangan dewa jatuh ke tubuh dewa Raja Juyan seperti tetesan hujan. Pada saat ini, Raja Dewa Juyan setinggi 120 juta tahun cahaya, menempati 1/25 dari ruang ini. Tidak hanya fleksibilitasnya berkurang, tetapi karena tubuh dewa terlalu besar, itu hanya digunakan sebagai target hidup. Sialan, Raja Dewa Huyan memiliki kebanggaan menjadi milik Raja Dewa, dan dia tidak akan pernah menjadi lebih kecil dalam pertempuran dengan orang suci. Justru karena harga dirinya, kekuatan sucinya secara bertahap dikonsumsi, dan dia melambaikan tangannya dengan panik, mencoba meraih nama suci. Memanggil, sesosok melewati ruang berat dan menyerang Luo Feng. Meskipun Luo Feng bertarung dengan Dewa Raja Juyan saat ini, dia telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama. Dia menghindari pukulan itu dengan sekali menghindar, dan pada saat yang sama memegang pisau bayangan darah untuk mengejar sosok yang jauh. Sosok ini adalah persis apa yang disebut Tingsa sebagai orang suci. Dia diam-diam berada di samping untuk memulihkan kekuatan sucinya. Sampai sekarang, dia tiba-tiba meluncurkan serangan dan menyerang Luo Feng. Dan Luo Feng adalah yang paling dia benci di antara orang-orang kudus ini. Karena jika bukan karena Luo Feng, mungkin orang-orang kudus ini tidak akan bekerja terlalu keras untuk berurusan dengan Raja Dewa Duoyan, dan mereka tidak akan melukainya secara serius. Kekuasaan. Pergi ke neraka. Kecepatan Luo Feng sangat cepat. Dia langsung mengejar Tingsha untuk mengklaim orang suci, dan pisau bayangan darah menebas Tingsha untuk mengklaim orang suci. Tingsa terkejut, dan buru-buru mengangkat palu perang di tangannya untuk melawan. Dentang, pisau bayangan darah dan palu perang bertabrakan dengan berani. Tetapi kekuatan Luo Feng jelas lebih unggul, dan dia langsung mengguncang santo yang diproklamirkan Tingsha mundur puluhan meter jauhnya. Tingsha sedikit bingung ketika dia mengaku sebagai orang suci. Dia jelas merasa bahwa kekuatan Luo Feng lebih tinggi darinya, dan Raja Dewa Huyan sibuk bertahan melawan serangan beberapa orang suci. Jelas, dia tidak bisa membantunya lagi. Dewa Raja Juyan juga sedikit cemas. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati Tingsha, dia adalah satu-satunya yang membantunya di lapangan. Bahkan jika dia hanya dapat menarik satu orang bijak untuk bertarung dengannya, tidak apa-apa itu dapat mengurangi tekanan di sisi Raja Dewa. Tapi sekarang, begitu Luo Feng membunuh Tingsa dan menyatakan dirinya suci, maka Luo Feng akan bergabung kembali dengan tim yang mengepungnya, dan tekanannya akan sedikit meningkat. Oke. Kalian baik-baik saja. Dewa Raja Juyan menunjukkan senyum mengerikan, dan kemudian tubuh dewa menyusut, dan segera berubah menjadi tubuh dewa yang tingginya hanya 2 miliar kilometer. Menyusutnya tubuh dewa membuat fleksibilitasnya tiba-tiba meningkat, membuat serangan Dewa Geji Seng Sheng dan yang lainnya sia-sia. Sudah diperkirakan, Geji berkata bahwa orang suci itu menghentikan pencurahan serangan kekuatan suci, dan begitu sosoknya bergerak, dia pergi mengejar Dewa Raja Huyan. Orang suci yang diproklamirkan lainnya juga menghentikan serangan kekuatan suci mereka, dan mengikuti Geki yang diproklamirkan sebagai orang suci untuk mengejar Raja Dewa Juyan. Meskipun Raja Ilahi Huyan adalah Raja Ilahi, di bawah penindasan tanah leluhur kekacauan, ia tidak dapat menampilkan kecepatan tingkat Raja Ilahinya. Setelah pengepungan dan intersepsi 9 nama orang suci, dia juga dipaksa untuk melawan banyak orang suci. Geji mengatakan bahwa ketinggian tubuh suci adalah 1,07 miliar kilometer, dan kanopinya lebih dari 2 miliar kilometer. Pada saat ini,
Tubuh ilahinya berukuran serupa dengan tubuh ilahi Dewa Raja Huyan yang diperkecil. Pada saat ini, daun di tubuh Geji tampaknya telah berubah menjadi pisau tajam, yang semuanya bergegas menuju Dewa Raja Huyan. Kekuatan yang tak tertandingi membuat ekspresi orang-orang kudus lainnya berubah, dan mereka percaya bahwa mereka berada di bawah pukulan ini, sulit untuk bertahan hidup. Raja Dewa Huan Yan tetap tenang, dia mengeluarkan dua gada dan menyapunya sejajar dengan daun, membentuk dinding angin, menghalangi semua daun untuk menyerang. Melihat bahwa klaim Geji atas serangan orang suci itu diblokir, Kang Luo berkata dia bergegas ke depan, dan cakarnya yang tajam menghantam bagian belakang Dewa Raja Huyan. Raja Dewa Huan Yan tidak berbalik, dia memegang tongkat di satu tangan dan menyatakan dirinya suci bagi Kang Luo. Dentang, kartu truf Raja Dewa Huan Yan dan cakar Kang Luo Seng bertabrakan dengan keras, dan tidak ada yang bisa menang. Orang-orang kudus lainnya juga bergegas menggunakan senjata mereka. Pertarungan jarak dekat tidak terlihat bagus bagiku. Dewa Raja Yan Yan tersenyum sedikit. Namun, bahkan jika aku ditekan, aku masih Raja Dewa. Raja Dewa yang bisa berevolusi menjadi alam semesta kecil di dalam tubuhku. Wajah Geji Seng Sheng dan Kang Luo Seng Sheng tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa Raja Dewa Huyan akan menggunakan sarana khusus untuk Raja Dewa. Bunuh dia! Seng Sheng yang bermata satu meraung dengan marah, dan palu perang besar itu menabrak Dewa Raja Juyan. Bangkit, Dewa Raja Huan Yan berpikir, dan pemandangan seluruh ruang uji berubah seketika. Bintang dan rongga yang tak terhitung jumlahnya menggantikan lapisan es, dan banyak orang suci merasa seolah-olah mereka telah datang ke alam semesta asli. Satu pemikiran tentang alam semesta, Geji Seng Sheng dan Kang Luo Seng Sheng memandang kehampaan di sekitarnya dengan wajah yang sedikit jelek. Apakah kamu akhirnya menggunakannya? Satu pikiran alam semesta, Raja Dewa berbeda dari satu pikiran alam semesta, dari Dewa Sejati Abadi. Satu pikiran alam semesta, dari Dewa Sejati Abadi setara dengan alam, tetapi hanya memiliki kekuatan sebagian alam semesta. Namun, kehidupan universal, Raja Dewa berbeda. Satu pemikiran tentang alam semesta lahir, adalah bahwa Raja Dewa telah menguasai misteri alam semesta ke tingkat yang luar biasa, sehingga ia dapat langsung menghasilkan alam semesta dari udara tipis, yang memiliki sebagian besar kekuatan alam semesta. Hanya saja kekuatan, kehidupan universal dengan satu pemikiran, ditentukan oleh kosmos yang berkembang di dalam tubuh. Luo Feng, yang bertarung dengan Tingsha Seng Sheng di kejauhan, juga sedikit berubah warna, sementara Tingsha Seng Sheng yang bertarung melawan Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, meskipun Tingsha Seng Sheng terbakar dengan kekuatan suci, napasnya sangat lemah, mungkin dia akan mati setelah 2 pisau lagi. Jangan tertawa lagi, pergi ke neraka. Luo Feng menyaksikan Tingsha menjadi orang suci, pisau bayangan darah menebas setiap inci ruang, dan langsung membombardir baju besi Tingsha. Tawa klaim Tingsha atas kesucian berhenti tiba-tiba, ruang kacaunya telah hancur, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan suci. Dewa Raja Juyan dengan marah menghancurkan penyucian bermata satu dan penyucian batu ke udara. Dan justru karena mereka berdua dan Geji menjadi suci, sehingga Raja Dewa Juyan gagal mengejar penyelamatan Tingsha, pengudusan. Sekarang hanya kamu yang tersisa. Sosok Luo Feng berubah menjadi pita dan terbang menuju Dewa Raja Huyan. Pada saat ini, Raja Dewa Juyan terus membuat nama orang suci terbang, dan orang yang terlempar terbang kembali dengan cepat dan terus mengepung Raja Dewa Juyan. Kekuatan asal-usul alam semesta, Dewa Raja Juyan menunjuk ke kejauhan. Ledakan, alam semesta yang diciptakan oleh Dewa Raja Huan terguncang hebat, di depan Luo Feng. Segera, telapak tangan yang terdiri dari kekuatan sumber muncul dari udara tipis, dan itu adalah telapak tangan, tamparan, genggaman, atau tinju untuk menyerang semua orang suci di lapangan. Kamu pikir kamu bisa menekan kami dengan satu pemikiran tentang alam semesta? Cabang penyucian Geji langsung tumbuh lebih panjang, seperti pohon anggur, dan menarik langsung ke telapak tangan yang menyerangnya, mematahkan telapak tangan. Jaga alam semesta dan serang kami. Itu tergantung pada berapa lama Divine Power-mu bisa bertahan. Kang Luo juga menggunakan metode cakar untuk merobek telapak tangan yang menyerangnya hingga berkeping-keping. Telapak tangan ini benar-benar tidak dapat membantu Anda disebut orang suci. Dewa Raja Huan Yan tersenyum. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia langsung menuju Luo Feng, dan mengarahkan tongkatnya ke arah Luo Feng.
Di antara orang-orang kudus ini, kamu adalah yang paling terkutuk. Raja Dewa Huan Yan sangat membenci Luo Feng. Bukan hanya karena Luo Feng membunuh satu-satunya pembantunya, Tingsa, dan yang lebih penting, Luo Feng membangunkan para santo lainnya dan menyatukan semua santo. Bagaimana mungkin untuk berteleportasi di tanah leluhur yang kacau? Luo Feng berseru, mengangkat pisau bayangan darah untuk memblokir pukulan itu. Raja Dewa Wanyan masih terus tersenyum, dan tongkat lainnya menebas kepala Luo Feng. Luo Feng tetap tenang, dan sosoknya dengan cepat mundur. Di alam semestaku, aku adalah dewa yang mendominasi segalanya, dan aku adalah alam semesta. Sosok Dewa Raja Huyan menghilang lagi, dan kemudian muncul di depan Luo Feng dalam sekejap. Luo Feng tiba-tiba memikirkan bagaimana teleportasi Dewa Raja Yanyan ini. Dentang, Luo Feng mengangkat pisau bayangan darah untuk memblokir kartu truf Dewa Raja Huyan. Teleportasi, Luo Feng tersenyum. Tubuh dewa langsung terbakar, dan pisau bayangan darah menggunakan kekuatan untuk mengejutkan Raja Dewa Huanyan dari jarak dekat. Ini adalah langkah buruk yang saya gunakan sebelumnya. Jangan diambil karena malu. Sudah. Menggunakan gerakan busuk, Dewa Raja Wanyan tidak bisa melihat kemarahan dan kemarahannya. Jadi, kamu bisa berteleportasi padaku. Kenapa tidak? Luo Feng tersenyum. Sosoknya menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia datang langsung di depan Dewa Raja Huyan, dan pisau bayangan darah di tangannya menebas dengan keras. Ledakan, Luo Feng benar-benar menjatuhkan Raja Dewa Huyan beberapa meter ke udara. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Raja Dewa Yanyan sangat terkejut. Kamu benar-benar bisa berubah menjadi luar angkasa. Aku adalah ruang, dan ruang adalah aku. Metode rahasia ini dinamai domain. Luo Feng menatap Dewa Raja Huyan, ekspresinya sedikit dingin. Di ruang asli alam semesta primordial saat ini, Luo Feng dengan lembut mendorong titik cahaya menjauh. Teknik rahasia bakat, domain, Luo Feng menggelengkan kepalanya, itu tidak berpengaruh pada penguasa alam semesta yang dapat menguasai ruang dan waktu. Belum lagi Raja para Dewa, kali ini hanya kejutan. Teknik rahasia bakat, domain, meskipun Anda dapat berteleportasi sesuka hati di tempat-tempat di mana Anda tidak dapat berteleportasi, tetapi kelemahannya juga sangat jelas. Penguasa alam semesta yang dapat menguasai ruang dan waktu dapat dengan mudah memecahkannya, tetapi di tingkat Luo Feng, teknik rahasia ini tidak memiliki sedikit pun. Karena jarak teleportasi, Luo Feng dapat mencapainya dengan satu percepatan. Karena Luo Feng berhasil menangkap alam semesta primordial, sebagian besar teknik rahasia bawaan di ruang sumber ini dapat digunakan sesuka hati. Tetapi itu hanya teknik rahasia yang tidak membantu Luo Feng. Seperti teknik rahasia bakat yang diinginkan Luo Feng. Tiruan, tidak peduli seberapa keras Luo Feng mencoba, dia tidak bisa menyentuh titik cahaya itu. Yu, Dewa Raja Juyan tertawa. Aku baru saja lengah. Selanjutnya, kamu tidak akan bisa menggunakan teknik rahasia ini sama sekali. Selanjutnya, Kang Luo berkata Seng datang ke Luo Feng, menghalangi pandangan Raja Dewa Juyan. Raja Dewa Juyan, apakah menurutmu langkahmu tak terkalahkan? Memanggil, suara beberapa penerbangan terdengar, dan Raja Dewa Juyan menemukan bahwa ada orang suci yang berdiri di seluruh ruang secara bergantian. 8 orang suci bernama ditambah area di mana Luo Feng dan Kang Luo dinamai orang suci. Seluruh ruang berada di area di mana Anda memanggil orang-orang kudus dalam jangkauan serangan. Kamu bertanggung jawab atas wilayahmu saat ini. Jika kamu bisa, bantu orang bijak lain untuk berurusan dengan Dewa Raja Huyan, dan aku akan bertanggung jawab atas jalannya, kata orang bijak Kang Luo kepada Luo Feng. Tidak masalah. Luo Feng melihat tata letak di sekitarnya. Geji memanggil orang suci di tengah-tengah seluruh ruang. Tampaknya dia bertanggung jawab atas bantuan jarak jauh di mana-mana. Sementara Kang Luo mengaku sebagai orang suci lebih cepat daripada Geji, dan dia bertanggung jawab untuk itu. Berenang untuk membantu dalam pertempuran. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk berurusan dengan Dewa Raja Huyan yang dapat teleportasi sesuka hati. Haha, tata letaknya bagus. Tapi sepertinya tidak terlalu bagus untuk menyebarkannya seperti ini. Bagus, kalian harus berkumpul bersama. Paling-paling saya tidak menggunakan trik transformasi kosmos. Bagaimana dengan itu? Kata sambil tersenyum. Mengubah alam semesta adalah langkah yang Dewa Raja Wanyan dapat teleportasi sesuka hati. Trik ini didasarkan pada One Talk of Cosmic Life, yang hanya dapat digunakan oleh God King.
God King dapat langsung melarikan diri keluar angkasa, dan dapat muncul di mana saja dalam jangkauan yang diselimuti oleh One Toe of Cosmic Life. Apakah kamu pikir kita semua bodoh? Kang Luo berkata dengan suara dingin. Tubuh ilahi langsung terbakar, dan berubah menjadi pita dan bergegas langsung ke Dewa Raja Huoyan. Raja Dewa Wanyan menatap dingin pada Kang Luo Shengsheng yang bergegas, dan tubuh dewa juga terbakar dalam sekejap, dan kedua tongkat itu bergerak bersama. Salah satu tongkat menempel di kaki Kang Luo, dan yang lainnya ganas. Kang Luo memanggil orang suci. Dentang, pada saat kritis, Luo Feng tiba-tiba muncul di samping Kang Luo Shengsheng, dan menggunakan pisau bayangan darah untuk Kang Luo Shengsheng untuk memblokir gada yang menikam Kang Luo Shengsheng. Melihat serangan itu tidak berhasil, Dewa Raja Huan dengan cepat mundur dan membuka jarak tertentu. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dewa Raja Wanyan menghilang. Dan ketika dia muncul kembali, dia telah datang ke sisi batu yang disebut suci, dan tongkat ganda tersapu pada saat yang sama. Menghadapi serangan mendadak ini, batu itu disebut suci, jelas sudah terlambat untuk bereaksi, dan dia benar-benar menderita pukulan ini. Batu suci bernama Seng dengan marah meraung, dan meninju Dewa Raja Huyan. Memanggil, Dewa Raja Wanyan menghilang lagi, dan ketika dia muncul, dia sudah tiba di orang bijak bermata satu, dan dia juga melambaikan tongkatnya. Namun, ketika petapa bermata satu melihat Dewa Raja Juyan menyerang batu itu, dia mengambil tindakan pencegahan dengan serius. Pada saat ini, dia dengan mudah mempertahankan serangan Dewa Raja Juyan. Kang Luo berkata bahwa Seng Seng tiba dengan cepat, dan cakarnya yang tajam mencengkeram Dewa Raja Huyan. Terlalu lambat, Dewa Raja Yanyan menghilang lagi, dan dalam sekejap dia datang ke sekitar orang suci lainnya dan menyerang lagi. Dengan cara ini, Raja Dewa yang disebut orang suci dan Raja Dewa terus berurusan satu sama lain, dan mereka bertempur selama hampir 300 tahun. Dewa Raja Yanyan menyerah, meskipun Anda berada di atas angin, kekuatan tertinggi dari seni rahasia menyerang Anda hanya peringkat 30. Bahkan jika Anda menambahkan booster, itu bahkan bukan peringkat 31. Anda tidak dapat membantu kami sama sekali. Di tengah-tengah ruang, beberapa serangan kekuatan suci dilepaskan dari waktu ke waktu untuk mengganggu Raja Dewa Huyan. Sialan, Dewa Raja Yanyan juga diam-diam menggertakkan giginya. Dalam 300 tahun terakhir, dia terus-menerus melukai seorang bijak nama dengan fleksibilitas dan peningkatan kehidupan universal, tetapi sulit untuk membuat nama bijak apapun jatuh. Sebaliknya, menghabiskan banyak divine power miliknya sendiri. Namun, tidak mudah bagi Anda untuk disebut orang suci. Mereka terus-menerus diserang oleh Dewa Raja Juyan, tetapi sulit untuk menyerang Dewa Raja Juyan. Saat ini, ruang kacau mereka juga sedikit kewalahan. Luo Feng adalah salah satu yang lebih baik pada awalnya. Raja Dewa Huanyan memang sering menyerang Luo Feng, tetapi setiap kali dia bereaksi oleh Luo Feng dan menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Setelah mengetahui bahwa Luo Feng sulit untuk dihadapi, Raja Dewa Juyan mengurangi jumlah tembakan yang dia lakukan terhadap Luo Feng, jadi dia fokus menyerang orang suci yang lebih lemah. Geki, yang bertanggung jawab atas area tengah, mengatakan bahwa Sein hanya diserang 3 kali. Ya, Dewa Raja Juyan tiba-tiba menoleh untuk melihat suatu tempat, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Ki Ibu telah berubah warna. Orang suci bermata satu itu berteriak keras. Ini berubah menjadi merah. Semuanya hati-hati. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Raja Dewa Juyan akan memiliki ibu mertua merah untuk menangkap sebagian energi ibu. Kang Luo juga berteriak ketika dia mengaku sebagai orang suci. Begitu dia menyerap sebagian energi ibu, kita akan kalah dalam pertempuran ini. Geji memanggil orang suci itu dan meraung dengan cemas. Sial, kita tidak punya ibu merah Dou Sao, kata si Shisheng cemas. Mari kita campur tangan Raja Dewa Huyan bersama-sama. Dan dia bahkan tidak akan mendapatkan ki ibunya. Luo Feng segera memanggil. Ya, ganggu dia, jangan biarkan dia menangkap gas induk. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikanku untuk mendapatkan energi ibu. Dewa Raja Yanyan tersenyum, sosoknya menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah berada di atas lapisan es energi ibu. Merusak, Dewa Raja Wanyan meraung dan menusuk dengan gada, dan lapisan es tiba-tiba retak. Ini cukup sulit. Dewa Raja Wanyan tersenyum, memegang tongkat di tangannya dan menusuknya ke belakang secara diagonal. Dentang, gada Dewa Raja Wanyan membanting sosok di belakangnya, mengguncang sosok itu,
Geji menyatakan suci, dan mundur beberapa langkah. "Mari kita jaga semangat ibu bersama," teriak Geji Seng dengan keras. "Tidak perlu menjaga setiap area, semua orang harus menjaga Ki Ibu." Kang Luo berkata bahwa orang suci itu juga dengan cemas berkata, dan sosok itu berubah menjadi pita dan terbang menuju Ki Ibu. Luo Feng sudah terbang ke arah Ibu Ki ketika dia berkata dia ingin mengganggu Raja Dewa Huyan, dan dia tiba saat ini. Dalam sekejap, Luo Feng, Geji Seng Sheng, dan Raja Dewa Juyan berkelahi. "Kamu tidak ingin mendapatkan Ki Ibu?" Kang Luo mengklaim bahwa orang suci itu juga bergegas. "Pergi." Banyak orang suci juga mendekat dengan kecepatan ekstrim. Wajah Dewa Raja Huan Yan menjadi sangat jelek dalam sekejap. Alasan mengapa dia terus mengkonsumsi kekuatan suci untuk mengaktifkan satu pikiran kehidupan universal adalah karena dia ingin menyebarkan semua orang suci. Jika tidak, dia akan bertarung dengan 10 orang suci dalam jarak dekat, seperti tubuh dewanya. Konsumsilah dengan sangat cepat. Lain halnya sekarang, jika dia ingin menelan Ki Ibunya, dia tidak bisa mundur. Karena begitu dia mundur, 10 nama tidak akan mundur, dan dia akan memberi 10 nama waktu untuk bersiap. "Ayo," Dewa Raja Yan Yan mempersempit ruang lingkup kehidupan kosmik Yin Yan menjadi sekitar 1 tahun cahaya, dan 2 gada di tangannya membuat harimau itu tumbuh lebih kuat. "Selama aku mendapatkan Ki dan warisan ibu, bahkan jika saya keluar dari leluhur kekacauan sekarang tanahnya juga sepadan." Sebanyak 11 orang dari kedua belah pihak langsung bentrok, dan divine power semua orang dengan cepat dikonsumsi. Waktu berlalu dengan lambat, dan ke-11 orang itu benar-benar melupakan segalanya dan hanya punya satu ide, untuk bertarung. Akhirnya di tahun ke-10, batu yang disebut air terjun suci. Dan 2 tahun setelah jatuhnya batu suci bermata 1 juga jatuh. Tekanan di sisi suci tiba-tiba meningkat, namun, Raja Dewa Huyan juga sangat terkonsumsi, dan tubuh dewanya sudah kurang dari 1/10. Seorang bijak berkepala 3 meraung dengan marah, tubuh dewa terbakar hingga ekstrim dan meledak dalam sekejap. Gemuruh, penghancuran diri ini, yang disebut suci, menyapu area di sekitar Ki Ibu, tetapi tidak menimbulkan banyak dampak, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran tidak memiliki banyak pertahanan. Tidak ada cara untuk mengisi kembali kekuatan suci yang didominasi oleh Yuji. Pada saat ini, hanya ada begitu banyak kekuatan suci yang tersisa, dan tidak ada salahnya untuk meledak sama sekali, kata Kang Luo. Seng menggelengkan kepalanya. "Yang berikutnya adalah kamu." Dewa Raja Wanyan mengangkat trompetnya dari bawah ke atas, menunjuk langsung ke dagu Kang Luo. Menghadapi serangan mengancam Raja Dewa Juyan, Kang Luo Seng Sheng mengangkat tangannya, dan cakar harta karun tertinggi menahan pukulan itu. Tubuhnya bergetar hebat, dan darah merah mengalir dari sudut mulut Kang Luo Seng Sheng, terluka. Namun, klaim Kang Luo sebagai orang suci mengabaikannya. Satu cakar pertempuran mati-matian menahan serangan Raja Dewa Juyan, dan cakar lainnya memotong ruang dan menangkapnya di baju besi perang berharga Raja Dewa Juyan. Bagian dari kekuatan suci Raja dimusnahkan. Jika kekuatan ilahi Raja Dewa ini tidak dapat diisi ulang, menurut intensitas serangan kita saat ini, itu dapat bertahan hingga 30 tahun. Namun, begitu kekuatan ilahinya turun ke ukuran suci seorang suci, maka dia dapat mengisinya kembali, Luo Feng diam-diam berkata. Dewa Raja Huyan juga sedikit cemas, karena pada saat ini dalam pertempuran, kekuatan sucinya tidak cukup, tetapi lawannya hanya kehilangan 3 orang suci terlemah, dan aura ilahi Geji dan Kang Luo menyatakan orang suci, kuat, masih terlihat sangat kuat. Apakah kamu masih ingin membantu Geji dan Kang Luo menjadi orang suci? Raja Dewa Huyan berteriak kepada Luo Feng dan yang lainnya. Mereka jelas lebih kuat darimu, dan mereka hanya akan lebih murah jika mereka terus bertarung. Sebenarnya, orang suci lainnya memiliki pertimbangan yang sama dalam beberapa ratus tahun terakhir, tetapi mereka tidak berani menarik atau membantu Dewa Raja Huanyan, karena meskipun Geji dan Kang Luo kuat, setidaknya mereka bukan Dewa Raja. Di sana tidak ada tubuh ilahi yang begitu menakutkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Luo Feng tersenyum lembut. Sekarang musuh terbesar kami adalah kamu. Itu benar. Selama Dewa Raja Juyan ada di sana, kita tidak memiliki harapan untuk mendapatkan energi ibu. Seorang pria suci yang bersisik hitam menjawab, sementara tombak di tangannya menikam Dewa Raja Juyan dengan ganas. Geji Seng Sheng dan Kang Luo Seng Sheng menatap Luo Feng tanpa jejak, dan sudut mulut mereka sedikit terangkat. Waktu berlalu seperti kuda putih,
dan 30 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, kekuatan suci Raja Dewa Huanyan telah turun ke tingkat yang disebut orang suci, dan pihak Luo Feng dari orang suci yang dipanggil telah kehilangan 2 lagi, dan hanya 5 yang tersisa. Jika kita tidak bisa menghancurkan semua Divine Power-nya dalam sekejap, maka kita hanya bisa perlahan-lahan menghabiskan Divine Power yang dia simpan di alam semesta mini, Luo Feng berteriak. Dengan cara itu, bahkan satu reinkarnasi pun tidak bisa bunuh Dewa Raja Huyan. Geji mengaku suci dan memandang Kang Luo sebagai suci, dan Kang Luo berkata suci. Keduanya tidak berbicara, tetapi kekuatan ilahi mereka terus mengirimkan beberapa pesan, dan akhirnya keduanya menunjukkan ekspresi tegas. Minggir, Luo Feng berteriak, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Orang bijak lainnya juga menebak bahwa orang bijak Geji dan orang bijak Kang Luo harus menunjukkan kartu truf mereka agar tidak terpengaruh, dan mereka mundur satu demi satu. Raja Dewa Juyan mendengus dingin, tetapi tubuhnya yang sedikit gemetar sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli seperti yang terlihat. Rai Penghancur, Angin Zaman Kuno, Geki Seih dan Kang Luo Seang berteriak pada saat yang sama, dan mereka masing-masing mengeluarkan pistol dan botol. Luo Feng terkejut, itu adalah 2 harta karun ini. Sinar Penghancur, dan Angin Zaman Kuno, keduanya adalah senjata pembunuh 1 kali yang sangat berharga. Luo Feng telah melihat penjualan 2 item ini di Departemen Persenjataan, dan mereka bernilai sekitar 10 miliar jasa militer. Ini juga karena Luo Feng adalah pembangkit tenaga listrik ras manusia. Jika dia berada di aliansi tali kayu dan anggur dari ras teratas, harganya pasti akan lebih mahal daripada ras manusia. Serangan lebih dari 10 miliar jasa militer, Geji dan Kang Luo disebut orang suci adalah rasa sakit dalam daging. Pistol Gurki menembakkan seberkas cahaya, sementara pistol Kang Luo membuka botol dan melepaskan badai kecil yang berputar. Sinar cahaya dan badai menerpa Dewa Raja Juyan secara bersamaan. Karena jaraknya terlalu dekat, Dewa Raja Juyan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Saya khawatir kekuatan kedua senjata ini tidak cukup. Semua orang bergabung untuk menyerang Raja Dewa Juyan. Geji Seng berteriak keras, dan pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan serangan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke Raja Dewa Juyan. Serang, Luo Feng dan orang bijak lainnya juga menyerang Dewa Raja Huanyan. Banyak orang yang diproklamirkan sebagai orang suci menyerang dengan sekuat tenaga karena mereka takut Dewa Raja Huyan belum jatuh. Tidak sampai 3 hari berlalu, seluruh ruang tidak memiliki jejak nafas Dewa Raja Huyan, dan kalian semua yang disebut orang suci perlahan berhenti menyerang. Asap yang disebabkan oleh serangan itu berangsur-angsur menghilang. Tempat di mana Raja Dewa Huanyan pernah berdiri masih ada di sana. Hanya beberapa harta yang sulit dihancurkan yang berserakan di sana. Simpan. Namun, sebelum kalian semua dipanggil orang suci untuk merebut harta karun yang disebarkan oleh Raja Dewa, situasi di lapangan berubah lagi dalam sekejap. Pergi ke neraka, Geji Seng membuang pistol di tangannya, dan daun yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau tajam, menyerang Kang Luo Seng Sheng tidak jauh dengan kecepatan kilat. Dan Kang Luo juga pertama kali menggunakan metode cakar untuk menyerang Geji untuk memanggil orang suci. Begitu keduanya bersentuhan, mereka langsung berpisah. Apakah kamu ingin kami ditikam dari belakang ketika kami bertarung? Kata Geji sambil tersenyum tipis. Orang-orang kudus lainnya terkejut. Tentu saja aku tidak menginginkannya. Kang Luo berkata bahwa dia adalah orang suci dan tersenyum sedikit. Kalau begitu kita telah mencapai konsensus, Geji berkata bahwa mata suci itu melirik Luo Feng dan yang lainnya. Itu artinya, Kang Luo juga menoleh untuk melihat orang-orang kudus lainnya. Mereka berdua ingin berurusan dengan kita, orang suci sisik hitam berteriak keras. Ayo bergabung, seorang suci berambut hijau memandang Luo Feng. Saat ini, hanya ada 5 orang yang tersisa di lapangan. Luo Feng dan Geji disebut Santo, Kang Luo disebut Santo, yang bersisik hitam disebut Santo dan yang berambut hijau disebut Santo. Oke, Luo Feng mengangguk, berikan Kang Luo pengudusan kepadaku, dan kalian berdua akan berurusan dengan Geji dan menjadi suci bersama. Apakah kamu baik-baik saja? Orang suci berambut hijau itu bertanya, matanya penuh keraguan. Tentu saja tidak ada masalah, Luo Feng tersenyum lembut, hanya saja berapa lama kalian berdua bisa bertahan di tangan penyucian Geji. Kedua nama, Sage Green, tiba-tiba berubah,
Bahkan mereka telah memikirkan konsekuensinya ketika mereka memilih untuk berurusan dengan Dewa Raja Huyan dengan Geji Sage. Hanya saja setidaknya ada secercah harapan dalam berurusan dengan Geji dan Kang Luo, tetapi tidak ada harapan untuk Dewa Raja Huyan, dan ini juga alasan mengapa mereka memilih untuk menerima kerja sama dengan Geji. Memanggil, Geji memanggil Seng dan Kang Luo memanggil Seng dan berubah menjadi pita pada saat yang sama, bergegas menuju Luo Feng dan dua Seng-Seng lainnya. Tepat sekali, Luo Feng tersenyum ringan, dan dengan gerakan sosoknya, melambaikan pisau bayangan darah, dia menyapa Kang Luo dan menyatakan dirinya sebagai orang suci. Kang Luo berkata sambil tersenyum, dan cakar tajamnya meraih Luo Feng. Dentang, pisau bayangan darah dan cakar perang bertabrakan dengan keras. Ya, Luo Feng tiba-tiba menemukan bahwa Kang Luo Shengsheng memiliki sedikit kekuatan virtual, jadi dia secara tidak sadar memecahkannya. Kang Luo berkata bahwa dia sedang terburu-buru, dan memberi isyarat kepada Luo Feng untuk melihat Geji untuk disebut orang suci, dan untuk memberikan jejak kekuatan ilahi virtual kepada Luo Feng. Luo Feng tertawa diam-diam, dan membiarkan kekuatan halus menyebar. Ini adalah transmisi kekuatan ilahi Kang Luo. Ide umumnya adalah mengundang Luo Feng untuk berurusan dengan denominasi Geji bersama. Bagaimana aku harus mempercayaimu? Luo Feng mengirim suaranya kembali. Aku bisa bersumpah pada aturan tertinggi. Kang Luo berkata bahwa Seng segera menjawab. Aku bersumpah pada aturan tertinggi. Luo Feng merenung sedikit, lalu setuju. Setelah itu, keduanya bertarung selama 3 hari penuh. Pertempuran itu tampaknya sengit, tetapi itu hanya kepura-puraan dan tidak melukai pihak lain sama sekali. Anehnya, Geji memanggil Sein dan dua Sein lainnya juga bertarung bola balik. Dengan kekuatan Geji, seharusnya lebih dari cukup untuk memenangkan mereka berdua, tetapi mereka gagal mengakhiri pertempuran dengan cepat. Karena kekuatan serangan Geji Shengsheng mirip dengan Dewa Raja Huyan, bahkan mungkin sedikit lebih kuat, Raja Dewa Huyan sendiri dapat melawan 10 orang suci untuk membuat 5 dari mereka jatuh. Jika Raja Dewa Huyan sendirian untuk menghadapi mereka berdua, itu sudah dimenangkan dalam 3 hari. Oke, berhenti berakting. Geji Shengsheng dan dua Mingsheng di seberangnya berhenti pada saat yang sama. Aku tahu kamu mencari kesempatan untuk menyerangku, dan aku sama, karena kita semua waspada terhadap satu sama lain. Kemudian temukan kesempatan untuk memulai hampir tidak mungkin. Saya pikir kita harus melakukannya dengan murah hati. Kamu benar-benar bersatu. Kang Luo Shengsheng mengangguk pada Luo Feng, lalu menatap Geji Shengsheng. Kalau begitu, ayo lakukan. Kang Luo berkata kepadaku, dan kalian berdua akan menghadapi kehidupan khusus itu. Geji menunjuk ke Luo Feng, dan berkata pada sisik hitam dan rambut hijau. Geji disebut orang suci, kamu bersumpah dulu. Kedua orang suci itu berteriak. Geji Shengsheng melihat kedua nama itu, lalu menatap Kang Luo Sheng dan Luo Feng, menelan ludahnya, dan berkata dengan keras, aku, Geji Sheng, bersumpah demi aturan tertinggi, selama aku menyebut diriku Sheng dan Luo Feng, orang bijak Kalajengking membantu saya mengalahkan orang bijak Kang Luo, dan saya memberikan setengah kemarahan ibu kepada mereka berdua, dan jika saya melanggar sumpah ini, ruang kekacauan saya akan segera rusak. Setelah Geji dinyatakan sebagai orang suci, gelombang fluktuasi kehampaan melintas, dan jelas bahwa aturan tertinggi telah mempelajari sumpah ini. Baru saat itulah Kalajengking mengaku suci dan Tom yang mengaku bijak mengangguk puas. Lepaskan separuh amarah ibu, ceka-ceka, aku rela, kata Kang Luo sambil tersenyum. Lalu berapa banyak yang kamu berikan untuk memenangkan kehidupan istimewa itu? Geji berkata bahwa wajah orang suci itu sedikit dingin. Aku menyerah 40%. Dia hanya punya 1 orang. Kamu harus menyerahkan 2 orang. Masing-masing hanya 25%. Aku akan lebih murah hati dalam berbicara, kata Kang Luo Shengwei tersenyum. Kehidupan khusus. Jika kamu membantuku, aku akan memberimu 45%, Geji berkata kepada Luo Feng sambil tersenyum. Kalau begitu kamu hanya 5%, kata Kang Luo, sedikit mengernyit. Yang aku perjuangkan hanyalah warisan, kata Geji sambil mencibir. Kehidupan spesial, aku akan memberimu 60%. Kang Luo Shengsheng tersenyum dan memandang Geji Shengsheng, kamu tidak memiliki lebih dariku. Luo Feng mengangguk setuju. Kemudian Kang Luo mengaku suci dan bersumpah pada aturan tertinggi, dan kubu kedua belah pihak ditentukan. Memanggil, Kang Luo mengaku sebagai orang suci dan bergegas ke Geji untuk menjadi orang suci.
Dua orang bodoh yang disebut orang suci, Luo Feng diam-diam berkata. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran kedua orang suci yang kuat itu? Mereka hanya ingin menggunakan tangan satu sama lain untuk membasmi orang-orang mereka sendiri. Tidak peduli berapa banyak mereka berjanji kepada Luo Feng dan kedua orang suci ini. Selama Luo Feng dan kedua nama ini orang suci telah jatuh, jadi tidak perlu memberikannya. Ini juga alasan mengapa Geji mengatakan bahwa Seng hanya bersedia meninggalkan 5% energi ibunya untuk dirinya sendiri, dan juga untuk memenangkan Luo Feng. Kedua denominasi kuat ini menggunakan denominasi Luo Feng sebagai bidak catur. Hanya saja kedua orang yang disebut orang suci ini mengira mereka adalah pemain catur, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka terperangkap di papan catur yang lebih besar, direduksi menjadi bidak catur, dan dikendalikan oleh orang lain. Bagaimana mungkin kedua orang bijak itu menjadi lawan Luo Feng? Mereka harus menopang tangan Luo Feng selama 5 hari, dan pada akhirnya mereka hanya bisa jatuh. Wajah Geji sangat jelek, kekuatannya akan sedikit lebih kuat dari klaim Kang Luo, tetapi tidak ada kemungkinan untuk menang tanpa menghabiskan banyak waktu. Dan sekarang Luo Feng telah mengalahkan kedua orang bijak itu, dan melihat bahwa dia akan membantu orang bijak Kang Luo untuk menghadapi dirinya sendiri. Orang bijak Geji tidak bisa tidak menjadi cemas. Hahaha, kehidupan khusus, ayo pergi bersama. Kang Luo memanggil orang suci dan menyapa Luo Feng untuk berurusan dengan Geji dan memanggil orang suci itu bersama. Oke, Luo Feng menjawab, dan kemudian bekerja dengan Kang Luo Shengsheng untuk berurusan dengan Geji Shengsheng. Sialan, Geji memanggil orang suci itu dan mengutuk. Faktanya, ketika Luo Feng dan Kang Luo mengaku bergabung, tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Kamu memaksaku, ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, dalam keputusasaan, Geji mengatakan bahwa ketika celah muncul di ruang kacau, dia memilih cara terakhir. Meledakkan, ketika Geji mengaku sebagai orang suci, Luo Feng dan Kang Luo mengaku berada di sebelahnya, jadi mereka langsung tersapu. Tubuh ilahi yang disebut Geji suci sangat besar, dan kekuatan ledakannya sangat menakutkan, dan kekuatan itu tampaknya menghancurkan dunia. Setelah waktu yang lama, fluktuasi yang kuat perlahan menghilang. Dua sosok perlahan muncul, itu adalah Luo Feng Kang Luo yang bernama Sein, dan aura mereka tidak terlalu melemah saat ini. Hahaha, Geji Seng akhirnya mati. Kehidupan istimewa, kamu benar-benar bintang keberuntunganku, kamu telah banyak membantuku di sepanjang jalan. Kang Luo Seng tertawa. Jangan khawatir, ketika aku mendapatkan warisan, aku akan melakukannya. Jangan pernah lupakan bantuanmu kepadaku. Itu benar-benar kehormatanku. Luo Feng tersenyum sedikit. Kamu benar-benar bisa menahan penghancuran diri yang begitu mengerikan. Binatang asing Kang Luo menjilat bibirnya. Sepertinya caramu yang menyelamatkan hidup itu bagus. Luo Feng tersenyum, tetapi diam-diam berkata dalam hatinya, saya takut bahkan jika saya membunuh saya tidak akan mendapatkan sarana penyelamat hidup saya. Sebenarnya, cara menyelamatkan nyawa Luo Feng sangat sederhana. Ada dua, satu adalah cahaya dan bayangan dari baju besi. Baju besi sumber dapat langsung ditumpangkan pada baju besi asli, membuat Luo Feng seolah-olah memakai dua armor. Kekuatan pertahanan sangat meningkat. Yang lain adalah teknik rahasia, kesengsaraan Yinglong, sama seperti 9 teknik rahasia penempaan, yang memiliki palu godam untuk melindungi jiwa. Kesengsaraan Yinglong, sebagai teknik rahasia untuk mengolah tubuh dewa, secara alami memiliki sarana khusus untuk melindungi dewa, tubuh, dari. Ketika Luo Feng mengaktifkan The Tribulation of the Dragon, dalam tubuh Divine Budidaya Luo Feng, setiap sel, setiap jejak Divine Power, disertai dengan kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan ini bisa membuat tubuh Divine lebih kuat, meningkatkan, secara alami dapat menahan serangan yang lebih kuat. Kemampuan semacam ini tidak ada di tempat pertama, tetapi karena Luo Feng berlatih kesengsaraan Yinglong ke peringkat 500, kemampuan semacam ini mulai muncul. Ketika Luo Feng menerobos untuk menjadi orang suci, tubuh ilahinya juga sangat ditingkatkan, dan budidaya kesengsaraan Yinglong bahkan menembus ke 900 level, yang sangat meningkatkan kemampuan ini. Omong-omong, 9 teknik rahasia penempaan, Luo Feng juga telah membuat kemajuan besar. Kang Luo berkata bahwa orang suci itu tidak akan menepati sumpahnya, kan? Luo Feng tersenyum ringan, dan sepertinya ruang ini bukan hanya kita berdua. Bukan hanya kita berdua, Kang Luo terkejut dan terus melihat sekeliling.
tetapi dia tidak menemukan sosok apapun, dan segera berkata dengan marah, "Kamu berani bermain denganku?" Luo Feng mengabaikannya dan berkata ke arah depan, "Sekarang hanya tersisa aku dan Kang Luo yang memanggil para santa. Apakah kamu masih berencana untuk keluar?" Retak, 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 3 tepuk tangan tumpul terdengar, yang mengejutkan Kang Luo Shengsheng, karena dia melihat ke arah tepuk tangan, tetapi tidak ada sosok, dan kemudian dia menyapu dengan ledakan kekuatan pikiran, dan akhirnya menemukan bahwa kekuatan pikiran lewat di sana, ada sedikit stagnasi. Jika bukan karena Kang Luo Shengsheng memperhatikan kekuatan pikiran ke arah itu, akan sangat sulit untuk menemukan stagnasi halus ini. "Siapa di sana?" Kang Luo Shengsheng meraung, dan serangan ilahi menyerangnya. "Kamu tidak mengenaliku begitu cepat," sesosok melintas, dengan mudah menghindari serangan ilahi ini. Dewa Raja Yan Yan, Kang Luo mengaku sebagai orang bijak, terkejut, kamu tidak. "Pikirkan aku telah jatuh." Raja Dewa Juyan tertawa. "Biarkan aku memberimu pelajaran, jangan pernah meremehkan warisan Raja Dewa." Rahasia tersembunyi Raja Dewa Yan Yan dan rahasia penyelamatan jiwa sangat menakjubkan. Mereka tidak hanya menghindari begitu banyak serangan yang memengaruhimu, tetapi juga dapat disembunyikan hampir sempurna dari kita. Luo Feng menghela nafas pelan, "Ini sangat berharga, itu adalah Raja para Dewa." Raja Dewa Huan mengabaikan pujian itu, dia memandang Luo Feng dan bertanya, "Dibandingkan dengan ini, yang paling membuatku penasaran adalah bagaimana kamu menemukan keberadaanku. Meskipun metode rahasiamu cerdik, tidak apa-apa menipumu untuk menyebut dirimu orang suci. Tidak ada gunanya ketika kamu bertemu Raja Dewa." Luo Feng tersenyum ringan. "Meskipun aku orang suci, kamu tidak bisa membodohiku." Geji barusan, ketika orang suci yang diproklamirkan menghancurkan diri sendiri, saya perhatikan bahwa ada sedikit fluktuasi di ruang angkasa. Saya mendapat kehormatan untuk melihat Raja Dewa menggunakan cara melarikan diri ke ruang angkasa, dan sedikit fluktuasi yang disebabkan olehnya telah diingat olehku. Jadi begitu, Raja Dewa Juyan tersenyum kecil. "Bahkan jika kamu menemukanku, apakah kamu pikir kamu masih bisa mengalahkanku?" Wajah Kang Luo sangat jelek ketika dia memanggilnya orang suci. Tetapi Raja Dewa Juyan adalah Raja Dewa, Raja Surgawi berbeda. Alam semesta kecil di tubuh mereka tidak dapat dilukai sama sekali tanpa sarana khusus. Jadi jika kekuatan suci yang tersimpan dalam tubuh dewa mereka tidak dapat habis dalam sekejap, mereka akan segera dapat kembali ke kondisi terbaik mereka. Untungnya, ini adalah tanah leluhur kekacauan, dan kekuatan ilahi Raja Dewa hanya dapat ditambahkan ke jumlah ketika mereka disebut suci. "Bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu bisa menang atau tidak," Luo Feng berkata dengan lembut. "Bahkan jika pertahananmu adalah tingkat Raja Dewa, jumlah kekuatan suci hanya tingkat suci." "Itu benar. Bukan tidak mungkin bagi kami untuk mengalahkanmu." Kang Luo Shengsheng juga berkata dengan keras, mengangkat cakarnya untuk menghadap Dewa Raja Huoyan. "Ayo," Dewa Raja Yuyan membuka tangannya. "Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu satu hal. Saat kamu dan Geji berjuang untuk menjadi suci, aku sudah menggunakan Red Mother Douksu untuk mendapatkan beberapa ibu Ki." Kang Luo berkata bahwa Seng segera menoleh untuk melihat Ki Ibu Merah, dan menemukan bahwa Ibu Ki memang kehilangan bagian. Wajah Luo Feng juga sangat jelek, warna gas induk telah berubah setiap 50 tahun, dan sudah 43 tahun sejak perubahan terakhir. 7 tahun lagi, selama 7 tahun telah berlalu, Raja Dewa Huyan yang memiliki Ibu Merah Dou Sao dapat langsung menyerap Ki Ibu Putih. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan Luo Feng dan Kang Luo akan dianggap kalah ketika mereka menjadi orang suci. "Apakah kamu takut?" Kang Luo memanggil Luo Feng. Luo Feng tersenyum. "Aku sedikit takut, tapi aku tidak akan mundur. Jika aku mundur di jalanku untuk menjadi pria yang kuat, aku khawatir aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersamamu." "Siapa yang tidak seperti ini?" Kang Luo berkata sambil tersenyum. Memanggil, Luo Feng dan Kang Luo Shengsheng berubah menjadi pita pada saat yang sama, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Dewa Huoyan. Hahaha, Dewa Raja Yan Yan tertawa, dan pikiran tentang alam semesta muncul lagi, dan langsung menyelimuti seluruh ruang. Memanggil, ketika Luo Feng dan Kang Luo Shengsheng tiba, sosok Dewa Raja Huyan sudah lama hilang. "Bodoh. Sekarang setelah kekuatan suciku dapat diisi ulang, sama sekali tidak ada masalah dengan pemikiran tentang kosmos yang hidup selama 7 tahun. Raja Dewa Huanyan mencibir, "Aku tidak sebodoh itu." Selama 7 tahun kemudian,
aku dapat dengan mudah mengalahkan kalian semua. Sekarang bertarunglah denganmu. Kecuali kamu punya cara untuk membatasi pikiranku tentang alam semesta. Membatasi satu pemikiran ke alam semesta. Kang Luo Feng mengatakan bahwa kerutan Seng sedikit menegang. Satu pemikiran untuk dilahirkan di alam semesta adalah metode Raja para Dewa. Bagaimana bisa begitu mudah membatasinya? Ranah keinginan untuk menyerang Raja Dewa Juyan ada di lapangan, dan keinginannya mungkin lebih tinggi. Bahkan jika Luo Feng menggunakan Luan Minghao untuk menggunakan teknik Lai Yuan, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk mengancam Raja Dewa Huyan. Luo Feng juga telah dengan hati-hati memeriksa informasi tentang Wan Nian Kosmos, tetapi dia tidak dapat menemukan kelemahan metode ini sama sekali. Wan Nian Kosmos bergantung pada penguasaan master atas misteri alam semesta. Umumnya, para dewa raja dari peringkat yang sama akrab dengan misteri alam semesta. Penguasaan tidak membuat banyak perbedaan, hanya ada satu cara untuk menekan kehidupan kosmik satu pikiran, dan itu adalah memiliki pemahaman dan pemahaman yang lebih kuat tentang misteri alam semesta daripada lawan, sehingga kehidupan universal satu pikiran lawan dapat ditekan. Bagaimana menghadapi Raja Dewa yang bisa berteleportasi sesuka hati, telah menjadi masalah terbesar bagi Luo Feng dan Kang Luo untuk menjadi orang suci. Namun, ada kabar baik yang harus disebutkan. Untuk menipu Anda dan menjadi orang suci, Raja Dewa membuang beberapa harta. Di antara mereka, dia juga membuang baju perang dan tongkat gandanya, yang berarti bahwa pada saat ini, kemampuan bertahan dan kemampuan menyerang dari Raja Dewa Juyan jauh lebih lemah. Di antara mereka, baju perang dan salah satu tongkat ada di tangan Kang Luo, dan yang lainnya ada di tangan Luo Feng. Dapat dikatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang jatuh pada dasarnya ada di tangan Luo Feng dan Kang Luo, karena mereka adalah dua orang suci terakhir. Dan meskipun Dewa Raja Huyan lolos dari bencana, dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan yang lain, harta karun. Luo Feng dan Kang Luo Sheng berdiri berdampingan, mereka berdua memandang Dewa Raja Huyan, tetapi ada transmisi kekuatan virtual bola-balik yang konstan di antara mereka, tampaknya melakukan transmisi suara kekuatan supernatural. Terlalu berisiko untuk melakukan ini, kata Kang Luo, kata Seng Chuansheng. Lebih baik daripada duduk diam, Luo Feng segera menjawab. Hanya metode ini yang bisa berhasil, tetapi kami sepakat bahwa Anda harus menanggung setengah risikonya. Kang Luo berkata bahwa orang suci itu sangat khawatir. Itu wajar, Luo Feng menjawab sambil tersenyum. Sudahkah kamu menemukan cara untuk berurusan denganku? Dewa Raja Huyan bertanya sambil tersenyum tipis. Selesai, Luo Feng menjawab, lalu menatap Kang Luo dan berkata, ayo mulai. Kang Luo berkata bahwa Seng mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian tubuh dewa langsung menjadi lebih besar. Tubuh ilahi Luo Feng juga langsung mulai tumbuh lebih besar. Kamu tidak ingin membuat tubuh para dewa lebih besar dan langsung memenuhi seluruh ruang dengan kekuatan suci, kan? Raja Dewa Huyan tertawa bodoh. Kamu memahaminya dengan baik, Luo Feng terkekeh. Dengan cara ini, kamu tidak akan pernah bisa berpikir untuk berteleportasi di ruang ini sesuka hati. Kang Luo berkata bahwa mata Seng penuh dengan kegilaan. Ruang ini berjarak 3 miliar tahun cahaya. Anda dapat mengubah tubuh dewa Anda sesuka hati. Apakah Anda pikir Anda adalah Raja Dewa? Kata Raja Dewa sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, tubuh suci Luo Feng dan Kang Luo telah menyelimuti seluruh ruang. Ledakan, kekuatan ilahi dari kedua orang itu terbakar seketika, dan napas mereka tiba-tiba melonjak. Energi yang kuat langsung memutar dan merobek kekosongan di sekitarnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga Dewa Raja Huyan merasa terancam. Kekuatan makhluk spesial relatif lemah, jadi hadapi dia terlebih dahulu. Dihadapkan dengan klaim Luo Feng dan Kang Luo sebagai orang suci, dia memilih untuk berurusan dengan makhluk spesial, Luo Feng yang lebih lemah terlebih dahulu. Tubuh dewanya juga terbakar dalam sekejap, dan pemikiran tentang alam semesta tidak lagi efektif. Dia memilih untuk tidak mempertahankannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan tongkatnya, mencoba menembus armor Luo Feng di permukaan. Tapi armor Luo Feng disebut Sein, armor harta karun pamungkas. Yan Mo, bagaimana mungkin Raja Dewa Yan, yang kehilangan tongkat gandanya, bisa menembusnya? Sialan, Raja Dewa Juyan memandang Kang Luo Sheng, dan melihat bahwa Kang Luo Sheng mengenakan baju perang tingkat Raja Dewa yang sama yang pernah dia kenakan. Karena itu masalahnya, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertarung.
tubuh Dewa Raja Huyan juga langsung meningkat, terus-menerus meremas tubuh Dewa Luo Feng dan Kang Luo, membuat klaim Luo Feng dan Kang Luo sebagai orang suci harus menyusut bagian dari dewa. Untungnya, tubuh Dewa Raja Huyan telah diturunkan ke tingkat suci, dan tidak mungkin untuk meningkatkan tubuh dewa seperti pada awalnya tanpa mempengaruhi kekuatan tempur. Kang Luo adalah orang suci, mari kita peras dia bersama, Luo Feng berteriak, tubuhnya perlahan mengembang. Oke, tubuh suci Kang Luo terus mengenai Dewa Raja Huyan. Dewa Raja Juyan mendengus dingin, perlahan-lahan tumbuh dalam ukuran tanpa menunjukkan kelemahan, mendukung tubuh suci Luo Feng dan Kang Luo untuk terus mundur. Ketiganya seperti tiga sosis ham yang dikemas dalam kemasan plastik vakum, tidak ada ruang untuk bergerak, dan tidak ada ruang untuk menembak. Raja Dewa Huyan tidak memiliki baju besi Raja Dewa, dan dia juga telah kehilangan senjata tingkat Raja Dewa. Kami memiliki perlindungan baju perang, yang merupakan keuntungan kami, kata Luo Feng kepada transmisi suara Kang Luo Shengsheng. Kita akan menyerang bersama dia. Saya tidak yakin bahwa satu pukulan akan menghabiskan seluruh tubuh ilahinya, jadi saya khawatir tidak ada gunanya menyerang, Kang Luo menjawab sebagai orang suci. Mereka semua menggunakan serangan terkuat kita, bahkan jika itu tidak berhasil, masih ada kemungkinan jika frekuensi penggunaannya tinggi, kata Luo Feng. Hanya satu percobaan, jawab Kang Luo. Di tubuh Luo Feng, pisau bayangan darah dibungkus oleh kekuatan suci, dan kemudian sampai ke tepi tubuh, di dekat tempat Raja Dewa Huanyan, sebuah pisau ditebas, dan bila cahaya Qian menyilang, di armor perang Luo Feng, di bawah kendali Luo Feng, armor perang langsung membuka lubang. Di armor perang, buat lubang di armor yang disebut level suci. Raja Dewa Juyan terkejut karena dia menderita dua serangan kuat dari Luo Feng dan Kang Luo Shengsheng secara bersamaan. Ayo lagi, teriak Luo Feng. Lingkaran cahaya coklat langsung menyelimuti seluruh ruang uji 3 miliar tahun cahaya. Ini adalah teknik rahasia seperti domain, teriak Raja Dewa Huyan keheranan, mengabaikan serangan yang dideritanya. Seberapa dalam pemahamanmu tentang misteri alam semesta dan Dao Agung? Dewa Raja Huyan bertanya dengan keras. Dan kemudian dia merasakannya dengan hati-hati, dan berseru dengan terkejut, bagaimana mungkin hanya peringkat ke-31 setelahnya, hampir peringkat ke-31. Benar, makhluk istimewa ini baru saja disebut orang suci. Baru pada saat itulah ekspresi terkejut Dewa Raja Huyan menjadi tenang. Luo Feng dan Kang Luo juga bingung atas tindakan Dewa Raja Juyan. Serangan pertama mereka tidak menyebabkan Dewa Raja Juyan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan suci. Dan serangan kedua datang kepada Dewa Juyan pada saat yang sama. Pada Raja Luo Feng menggunakan The Passage of Life and Destruction, dan aliran udara coklat tak berujung berubah menjadi cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya dan mengamuk di tubuh Raja Dewa Huanyan. Kang Luo mengklaim bahwa Shanks menggunakan metode cakar untuk menyerang Raja Dewa Huyan dengan panik. Dewa Raja Yanyan mendengus dingin. Kamu tidak bisa menghabiskan kekuatan suciku sama sekali. Hanya saja metode serangan Dewa Raja Wanyan sangat dibatasi karena dia kehilangan kartu truf ganda yang paling berharga, jadi dia bersembunyi dan mencari peluang. Awalnya, dia berencana untuk terus bersembunyi seperti ini, sampai hanya ada satu orang yang tersisa di lapangan, atau ketika kemarahan ibunya berubah menjadi putih, dia akan bergerak. Ide ini adalah ide yang bagus, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Luo Feng benar-benar akan menemukannya, yang membuat rencananya dengan tingkat kepastian tertentu menjadi kacau. Untungnya, meskipun ada beberapa masalah kecil, akhirnya tidak akan berubah. Raja Dewa Yanyan diam-diam berkata, dengan pembelaanku di tingkat Raja Dewa Tianjing, tidak masalah bertahan selama 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun sukses? 7 tahun bukanlah waktu yang lama bagi Sheng Sheng. Kadang-kadang dikatakan bahwa satu retret adalah 70 reinkarnasi, atau bahkan 700 reinkarnasi. 7 tahun terlalu singkat untuk disebut sama sekali. Waktu berlalu begitu cepat, hampir 7 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ki Ibu akan berubah warna. Fluktuasi kekuatan ilahi pada Dewa Raja Juyan sudah melemah setengahnya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Selama dia menelan sedikit Ki Ibu, kekuatan ilahi ini dapat segera diisi ulang. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak akan dapat sepenuhnya menghabiskan kekuatan sucimu dalam 7 tahun. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ki Ibu akan berubah warna dalam beberapa hari ke depan. Kang Luo berkata bahwa Sheng sedikit sedih. Dewa Raja Huyan,
Apakah Anda merasa kemenangan ada di depan Anda? Luo Feng bertanya. Saya akui bahwa Anda sangat baik, saya tidak sekuat Anda di masa suci, Dewa Raja Huan berkata sambil tersenyum. Sayang sekali bahwa orang yang tertawa terakhir adalah saya. Kang Luo mengaku sebagai orang suci dan menutup matanya tanpa daya. Awalnya, ketika Geji mengaku sebagai orang suci, dia berpikir bahwa dia adalah pemenang terakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja Dewa Juyan belum jatuh. Dewa Raja Yanyan, beritahu Anda satu hal, pukulan berikutnya, Anda akan benar-benar tersesat, Luo Feng tersenyum. Raja Dewa Huyan tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan Luo Feng mengatakan ini, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Anda tidak ingin mengatakan bahwa Anda masih memiliki kartu truf, bukan? Di permukaan, Raja Dewa Juyan mengejek Luo Feng, tetapi sebenarnya dia diam-diam menjaganya. Aku tidak ingin mengungkapkan kartu truf ini pada awalnya, tapi sekarang aku tidak bisa menahannya, Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Gunakan kartu apapun yang kamu miliki, Dewa Raja Huan Yan berkata dengan dingin. Kartu truf saya, kata Luo Feng sambil menggunakan pisau bayangan darah untuk memotong baju besi di permukaan Raja Dewa Juyan. Aliran udara hitam tak berujung mengalir deras di sepanjang bagian baju besi yang rusak, memakan Raja Dewa Juyan. Dengan panik kekuatan Raja. Kekuatan aneh macam apa ini? Dewa Raja Juyan berteriak keras. Pada saat ini, kekuatan sucinya terkuras habis-habisan, kecepatan konsumsi membuatnya putus asa, dan bahkan semua kemampuannya hancur oleh kekuatan itu. Terlalu lambat, Luo Feng mengerutkan kening dan diam-diam berkata, aliran udara hitam mengalir lebih deras lagi. Aku tahu, ini adalah dunia binatang. Dewa Raja Huan tiba-tiba berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dan tubuh dewanya tidak bergerak sama sekali. Jelas, tidak ada fluktuasi kehidupan. Akhirnya mati kali ini, Luo Feng memandangi mayat Raja Dewa, tersenyum, dan kemudian melihat lawan terakhir, Kang Luo memproklamirkan orang suci. Pada saat ini, Kang Luo berkata Seng terkejut. Meskipun kamu bersumpah untuk melepaskan sebagian dari energi ibumu, aku tidak suka membaginya denganmu, jadi kamu harus mati. Luo Feng tersenyum ringan, dan kekuatan tak terbatas dari binatang itu bergegas ke Kang Luo untuk menjadi seorang suci. Tidak, Kang Luo berkata bahwa Seng Seng jelas tidak pulih dari kepanikan. Dia terus mundur, dan mengangkat cakarnya untuk terus melemparkan cakar ke kekuatan binatang itu. Namun, teknik cakarnya menembus kekuatan tak berujung binatang itu, dan habis dalam sekejap. Akhirnya, kekuatan binatang buas dunia melilit baju perang tingkat Raja Dewa yang diklaim Kang Luo sebagai orang bijak dari Raja Dewa Huyan, kerusakan langsung pada segel kehidupan suci Kang Luo. Kekuatan pertahanan dari armor tingkat Raja Dewa sangat berkurang. Memanggil, cahaya pedang Qian yang tersembunyi dalam kekuatan binatang dunia berhasil turun ke armor, mengiris celah tipis pada armor pertempuran yang pertahanannya sangat berkurang. Segera, kekuatan binatang tak berujung mengalir masuk, memisahkan diri dari tubuh Kang Luo, sambil terus-menerus mengkonsumsi kekuatan suci Kang Luo. Dia masih mencari ruang kacau di mana Kang Luo disebut orang suci. Pada akhirnya, kekuatan binatang buas dunia menemukan ruang yang kacau, dan kekuatan binatang buas dunia yang tak ada habisnya bergegas. Awalnya aku ingin menyembunyikan kartu truf ini, melihat mayat Dewa Raja Juyan dan Kang Luo. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Raja Dewa Juyan adalah Raja Dewa Klan Suci. Aku menggunakan kekuatan binatang itu. Mereka kamu pasti akan tahu bahwa aku milik Luo Feng. Selanjutnya, aku khawatir itu akan menjadi semakin merepotkan. Hanya saja, itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan di masa depan. Luo Feng tersenyum sedikit saat melihat kemarahan ibu yang berangsur-angsur memutih. Sein Clan, ibu kota kerajaan Huan, di istana yang megah, seorang Raja Dewa besar duduk di kursi besar. Paksaan sesekali yang dia lepaskan membuat ruang di sampingnya sedikit terdistorsi. Sisi lain rata di lengan kursi lainnya, tanpa gerakan apapun, tampaknya sedang tidur. Yah, Raja Dewa tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya dan berbisik pelan. Bagaimana Yanyan ini keluar? Apakah itu dibunuh oleh Raja Dewa? Huyan, teriak Raja Dewa dengan keras. Ayah, sesosok muncul dari udara tipis di Yang Mulia. Itu adalah Dewa Raja Huyan. Mengapa kamu keluar? Ayah dari Dewa Raja Huan berdiri dan bertanya dengan cemas. Apakah kamu tidak menerima warisan orang kuat sebelum penghancuran besar? Apakah kamu gagal? Ayah dari Raja Dewa Juyan adalah penguasa kerajaan Ju, yaitu Raja Dewa Ju, di klan suci,
statusnya sangat tinggi, dan justru karena statusnya yang tinggi, dia dapat memenangkan Red Mother Dao Shao untuk putranya. Bagaimanapun, jumlah Bunda Merah Dao Shao terbatas, dan tidak semua Raja Dewa bisa mendapatkannya. Adapun fakta bahwa Dewa Raja Juyan menerima warisan, Raja Dewa Ye tahu bahwa itu benar-benar membuatnya tidak bisa tenang. Warisan itu, bahkan hatinya tergerak, sudah cukup untuk membuatnya gila. Ayah, Dewa Raja Juyan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ayahnya, dan berkata dengan susah payah, "Aku tersingkir." Raja ilahi yang berdiri jatuh di atas takhta, tubuhnya sedikit gemetar, dan butuh waktu lama untuk sedikit tenang. Dia mengambil napas berat dan bertanya perlahan, "Ceritakan lebih banyak." Dewa Raja Yanyan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian membuka mulutnya untuk membicarakan masalah ini. Pada awalnya, ekspresi Raja Ilahi baik-baik saja, tetapi saat Raja Ilahi Yuyan berbicara, wajahnya menjadi semakin jelek. Akhirnya, ketika dia berbicara tentang penggunaan kekuatan binatang buas oleh Luo Feng, dia sangat terkejut. "Kekuatan binatang buas, Raja para Dewa cemas. Mengapa kamu mengatakannya sekarang?" "Saya juga berpikir itu sangat aneh. Masuk akal bahwa tidak mungkin bagi binatang buas untuk memasuki tanah leluhur kekacauan. Mungkinkah ada yang salah dengan tanah leluhur kekacauan?" Dewa Raja Juyan sedikit mengernyit. "Ini pertanyaan kentut." Raja Dewa meraung dengan marah. "Itu pasti bukan Raja Binatang Buas. Itu adalah orang kuat bijak yang baru diangkat." Luo Feng asteris bijak. "Luo Feng," Dewa Raja Juyan berseru. "Tidak mungkin, dia adalah makhluk istimewa, nafas kehidupan." Sebelum Raja Ilahi Juyan selesai berbicara, Raja Ilahi Juan memotongnya. Dia dapat mengubah kekuatan suci dan kekuatan binatang buas dunia sesuka hati, dan dia juga dapat mengubah nafas kehidupan. Itu benar, itu Luo Feng. Saya selalu berpikir dia adalah kehidupan yang istimewa, dan saya tidak bisa memikirkan Luo Feng yang diburu oleh orang-orang suci kita. Dewa Raja Juyan menghela nafas. "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Apalagi yang bisa saya lakukan? Laporkan ke Holy Master segera." Wine String Alliance adalah salah satu dari 12 kekuatan teratas di benua asal. Ini terdiri dari banyak kelompok etnis dengan kekuatan yang berbeda. Setelah reinkarnasi tanpa akhir, Wine String Alliance telah berubah dari aliansi longgar menjadi aliansi yang relatif bersatu. Sekarang, mereka bahkan menggunakan teknologi untuk membuat jaringan virtual yang tidak lebih lemah dari kekuatan top lainnya, jaringan string anggur. Di jaringan tali anggur, sebuah pulau yang sangat besar diam-diam ditangguhkan. Pulau ini adalah Pulau Pour yang terkenal dari aliansi tali anggur. Ada 2 istana paling megah di Pulau Sunzi. Pada saat ini, di istana di sebelah kiri, seekor binatang buas yang kuat bergegas ke bagian terdalam. Para penjaga di sepanjang jalan melihat sosok ini dan tidak menghalanginya, membuat dia tanpa hambatan. Jika Luo Feng ada di sana, dia pasti akan mengenali pembangkit tenaga binatang buas yang aneh ini, karena dia adalah Kang Luo memproklamirkan orang suci. Setelah berjalan sebentar, Kang Luo Sheng berhenti di depan sebuah pintu. "Guru," Kang Luo Sheng memanggil dengan lembut. "Masuk." Sebuah suara tenang keluar. Kang Luo berkata bahwa orang bijak itu bernapas ringan dan maju selangkah. Waktu dan ruang terbalik, dan Kang Luo berkata bahwa dia memasuki halaman yang besar dan tenang. Halaman itu dikelilingi oleh tembok kuno. Pohon-pohon ditumbuhi oleh mereka. Itu seperti hutan. Suara piano. Setelah berjalan lama, Kang Luo Sheng akhirnya tiba di tempat terbuka, dan salah satu binatang kuat yang tampak aneh sedang memetik senar dengan cepat. "Guru," Kang Luo memanggil orang suci itu dan memberi hormat dengan hormat. "Xiancha, bukankah kamu bersaing untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh orang kuat sebelum kematian? Kenapa kamu punya waktu untuk kembali? Apakah kamu gagal?" Kang Luo berkata. Sheng menelan ludah, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Guru, murid ini tidak kompeten. Katakan padaku bagaimana kamu gagal." Nada suara Raja Dewa Binatang Alien itu tenang, seolah dia tidak peduli. Kang Luo berkata bahwa orang bijak itu menelan lagi, dan fokus pada apa yang terjadi. Dalam prosesnya, dia tidak berani menatap gurunya. Gurunya bergelar Raja Dewa Tutu, yang suka membunuh dan memiliki nama yang bagus untuk membunuh. Raja Dewa Wutu awalnya tenang, tetapi ketika dia mendengar bahwa Luo Feng dapat menggunakan kekuatan binatang buas dunia, dia langsung kehilangan ketenangannya. "Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan binatang buas dunia adalah kekuatan binatang buas dunia?" Dewa Raja Wutu bertanya dengan nada tergesa-gesa.
Itulah yang dikatakan Raja Dewa Huyan. Saya tidak tahu apa itu, saya hanya tahu bahwa kekuatan suci saya tidak dapat mencegah energi semacam itu sama sekali, kata Kang Luo dengan hormat. Oke, kamu kembali dulu, Dewa Raja Wutu melambaikan tangannya. Kang Luo berkata bahwa dia dengan hormat pensiun. Apa yang sedang terjadi? Dewa Raja Wutu menuliskan masalah ini dan mengirimkannya kepada kakak laki-lakinya, yang merupakan penguasa kerajaan Wu saat ini, Raja Dewa Wu. Menerima permintaan panggilan segera, Dewa Raja Wutu tidak sabar untuk membuka panggilan video. Di layar adalah seorang pria kuat yang terlihat mirip dengan Dewa Raja Wutu. Saudaraku, masalah ini harus dirahasiakan, dan muridmu, Kang Luo Shengsheng, tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang Shengsheng itu. Kenapa? Dewa Raja Wutu tidak mengerti. Email yang baru saja Anda kirimkan kepada saya diperoleh oleh Kepala Aliansi Jiuxian. Dia segera memberitahu saya bahwa masalah ini harus dijaga kerahasiaannya, dan orang yang membocorkan informasi tersebut akan dihukum sebagai pengkhianat. Pemimpin Jiuxian, Dewa Raja Yutu berseru. Apa identitas pria kuat ini? Bahkan penguasa Jiuxian sangat mementingkannya. Aku tidak tahu, ikuti saja. Raja Dewa Hydra juga menghela nafas pelan. Hanya saja Raja Dewa Klan Suci Juyan sudah. Sebelum Raja Dewa Wutu selesai berbicara, Raja Dewa Wu memotongnya. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang kudus, lakukan saja urusan kita sendiri. Tanah leluhur kekacauan, Tanah Utara. Di gurun yang luas, baju besi hitam perlahan melayang, dan beberapa tim yang bersaing memperebutkan harta karun itu telah bertarung sampai titik panas. Salah satu regu Teran terus-menerus berperang dengan regu lain. Ras suci, ras elemental, apakah kamu ingin bersatu untuk berurusan dengan kami? Ras suci yang dipimpin oleh ras manusia meraung marah. Bukankah kalian manusia sangat baik? Kalian bisa takut pada semua ras sendirian, tapi sekarang kalian takut kita bersatu. Pemimpin yang disebut wajah suci sangat jelek. Pasukan mereka hanya memiliki 6 nama suci, sedangkan keluarga suci dan keluarga unsur memiliki 13 nama suci bersama, dan mereka telah memblokir semua rute pelarian. Dia melihat 2 orang suci tampan di belakangnya, dan melemparkan cincin dunia ke salah satu dari mereka. Seorang bijak yang tampan mengulurkan tangannya untuk menangkap cincin dunia, memandang kapten dengan cemas, dan berkata dengan kekuatan ilahi, "Kapten, ini..." Lin Huan, kapten menyela kata-kata Yingjun, "Tunggu, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kesempatan untukmu dan Kuyu. Jika kamu melihat kesempatan, segera lari." "Kapten, aku tidak bisa pergi. Aku ingin bertarung berdampingan denganmu," kata Kuyu cemas. Lin Huan, "Kuyu, kalian semua jenius dari ras manusiaku. Ini adalah pertama kalinya kamu memasuki tanah leluhur kekacauan. Kamu harus tinggal di tanah leluhur kekacauan untuk terus mendapatkan peluang dan tumbuh lebih baik." 3 nama lain dari tim juga menoleh. "Kami akan menciptakan peluang bagimu. Jika tidak, kita semua harus tetap di sini," orang-orang kudus lainnya berkata satu demi satu. "Jangan khawatir, paling banyak, tanah leluhur Chaos gagal memanen apapun kali ini, dan kita tidak akan jatuh. Jika kamu melarikan diri, cari tim lain, sehingga tingkat kelangsungan hidup akan tinggi." Bagaimana mungkin Kuyu dan Lin Huan menyetujui permintaan anggota tim lainnya? "Jangan tinggal di belakang untuk menyeret kami ke bawah. Biarkan aku pergi sejauh yang kamu mau," kapten meraung melalui transmisi suara, dan sosok itu berubah menjadi pita dan bergegas menuju orang suci yang dipimpin oleh orang-orang kudus. Pada saat ini, di Aula Yi Kixing, semua pintu masuk dan keluar telah disegel, dan pinggiran aula penuh dengan orang-orang kuat. Orang-orang kuat dari semua kelompok etnis berdiri dengan jelas, dan ada banyak tokoh Raja Dewa. Di antara mereka, tim orang suci adalah yang terkuat, dipimpin oleh 7 Raja Dewa yang kuat. Mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu saat ini. Tuan Suci berkata bahwa manusia ada di dalam. Dikatakan bahwa teknik penyamarannya dapat menipu Raja Dewa. Bisakah kita mengenalinya? Seorang Raja Dewa perempuan memandang Raja Dewa lainnya dan bertanya dengan sedikit keraguan. Dewa Raja Suo, orang suci yang diproklamirkan lemah, apa artinya yang bisa dia lakukan? Sebagian besar guru suci melebih-lebihkan kata-katanya dan ingin menarik perhatian kita. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan tempat ini. Akan lebih baik jika manusia mati di dalamnya, jika dia masih hidup. Seorang Raja Suci yang kuat mendengus dingin, "Kalau begitu kita akan mengirimnya mati."
Aku khawatir dia akan mendapatkan warisan. Seorang Raja Dewa melirik tim ras manusia, dan suasana hatinya sedikit berfluktuasi. Jangan khawatir, apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam? Kata Raja Dewa kurus sambil tersenyum tipis. Oh, Dewa Raja Dibo, beritahu saya siapa yang ada di dalam. Raja Dewa yang gemuk menjadi tertarik. Mungkinkah itu Raja Dewa Dilin dari negaramu? Raja Dewa Sibang, Dibo, Raja Dewa yang ramping, tersenyum lembut. Itu sebenarnya salah satu dari 10 jenderal teratas di bawah Dewa Raja Kuncen, Raja para Dewa terkejut. Kerajaan terkuat dari orang-orang kudus secara alami adalah kerajaan suci tempat ketiga orang suci berada, yang kedua adalah kerajaan Anda, dan yang ketiga adalah kerajaan Kun. Kerajaan Kun kuat, dengan banyak Raja Dewa, dan kekuatan Raja Dewa Kun Kian bahkan dapat menempati peringkat 5 besar di antara para orang suci. Dewa Raja Kun Kian paling banyak dibicarakan oleh 10 jenderal teratas di bawah komandonya. Justru karena 10 jenderal inilah kerajaan Kun dapat duduk dengan kokoh di 3 takhta teratas dari semua kerajaan ras suci. Pada saat ini, Raja Negara, meskipun kekuatan saat ini berada di peringkat terbawah dari 10 jenderal teratas, tetapi ketika dia disebut orang suci, dia juga sangat baik keberadaannya di peringkat yang sama. Periode, dia bisa menempati peringkat 2 besar. Di Aula 7 Bintang, di salah satu ruang uji, Raja Dewa dari klan suci dengan rakus menyerap energi ibu. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menelan sekelompok besar energi ibu. Gas ibu ini rasanya sangat enak, ceka-ceka. Dia menunjukkan ekspresi puas, dan tiba-tiba, dia membalik tangannya dan mengeluarkan token, yang memancarkan cahaya redup. Raja Dewa itu sedikit bingung. Ya, siapa sedang mencariku? Di ruang uji lainnya, Luo Feng menelan energi ibu yang sangat indah, wajahnya penuh kegembiraan. Pada saat ini, kesadaran Luo Feng mengalami perubahan yang mengejutkan. Jejak Ki ibu lahir dari udara tipis dalam kesadaran, dan kemudian banyak aliran udara kacau diturunkan. Aliran udara kacau menjadi semakin banyak, dan sebuah partikel kecil lahir di dalamnya dan mulai menyerap aliran udara kacau. Saat aliran udara yang kacau menyedot semakin banyak, volume partikel secara bertahap meningkat, dan akhirnya, dengan ledakan, partikel-partikel itu meledak. Ledakan itu membentuk banyak partikel bergabung membentuk gas, dan gas perlahan berubah menjadi nebula. Di nebula, debu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk planet dan bintang, dan planet-planet ini mengorbit bintang-bintang menurut orbit tertentu. Beginilah cara alam semesta lahir. Kesadaran Luo Feng menembus ke setiap sudut alam semesta, merasakan kelahiran alam semesta, pertumbuhan alam semesta. Alam rahasia alam semesta. Luo Feng merasakan tempat di alam semesta, di mana alam semesta telah berevolusi, dan telah terjadi perubahan yang sama sekali berbeda dari tempat lain. Sumber energi alam semesta yang tak ada habisnya telah terakumulasi di sini, dan itu juga telah menciptakan banyak perubahan magis yang luar biasa. Bintang es yang sangat dingin, bintang api yang sangat panas, benua yang luas, lautan yang diukur dalam tahun cahaya, adegan yang tak terhitung jumlahnya lahir satu persatu. Tepat ketika Luo Feng ingin melanjutkan perjalanannya ke alam semesta ini, dia menemukan bahwa seluruh alam semesta menolaknya. Luo Feng tiba-tiba terbangun, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Mother Qi, Luo Feng melihat masa besar energi ibu kulit putih. Saat ini energi ibu kulit putih telah habis. Luo Feng duduk bersila dengan kosong. Sudah berakhir, Luo Feng merasa tidak mau. Luo Feng merasakan beberapa perubahan di tubuhnya. Divine Power, ini Divine Power. Tubuh Divine saya telah melalui perang, dan kekuatan suci tidak lagi cukup untuk mengisinya sepenuhnya. Tapi sekarang, tubuh Divine tidak kekurangan sedikit pun, itu diisi ulang sepenuhnya. Hahaha, Luo Feng tertawa. Masalah kurangnya kekuatan ilahi selalu mengganggu Luo Feng. Dibandingkan dengan orang suci lainnya, cadangan kekuatan ilahi Luo Feng jauh lebih rendah daripada orang suci lainnya. Karena orang suci lain telah mengumpulkan reinkarnasi tanpa akhir, dan kekuatan ilahi di alam semesta kecil telah terakumulasi. Titik yang menakutkan. Alam semesta kecilku, Luo Feng berbisik pelan. Laut kosmik, alam semesta kecil Luo Feng, Gunung Jiuji. Avatar kekuatan ilahi Luo Feng dengan lembut membuka matanya dan melangkah keluar ke ruang sumber alam semesta kecil. Pada saat ini, ruang sumber berkomunikasi dan menghubungkan ruang kacau di tubuh Luo Feng.
bagian dari gas induk yang diserap oleh Luo Feng diubah menjadi aliran udara kacau yang tak ada habisnya. Luo Feng menyerap sebagian dari aliran udara kacau ini dan mengubahnya menjadi kekuatan suci. Namun, aliran udara yang lebih kacau tidak berubah, tetapi meluap dari ruang sumber dan bergabung menjadi keluarga besar aliran udara kacau di laut alam semesta. Luo Feng ingat laut kosmik Raja Ilahi Qizi. Alasan mengapa aliran udara kacau di sana begitu kuat mungkin karena orang-orang kuat itu telah menyerap energi ibu. Memanggil, pendiri kapak raksasa dan penguasa kota yang kacau memasuki alam semesta kecil Luo Feng. Guru, pendiri kapak raksasa, inkarnasi ilahi Luo Feng muncul tidak jauh. Luo Feng, ada apa? Sejumlah besar aliran udara kacau berhembus dari alam semesta kecilmu, yang sebenarnya meningkatkan aliran udara kacau di laut alam semesta sekitar 10%, tanya Tuan Kota Kekacauan. Guru, jangan gugup, ini adalah kesempatan bagi para murid, aliran udara kacau yang meluap juga akan membantu para dewa sejati alam semesta untuk mengubah kekuatan ilahi mereka, dan bahkan memiliki efek besar pada perluasan alam semesta kecil, kata Luo Feng dengan lembut. Benua asal benar-benar mengasyikkan, ada begitu banyak peluang magis. Pendiri kapak raksasa hanya bisa menghela nafas. Kesempatan, Luo Feng diam-diam berkata, lebih dari itu. Saat perasaan Luo Feng semakin dalam, Luo Feng sudah mengetahui manfaat dari Ki Ibu, dan Ki Ibu membawa peningkatan besar dalam kekuatannya sendiri. Yang pertama adalah persepsi tentang Dao, yang disebut persepsi Dao. Meskipun persepsi tentang Dao tidak sama dengan persepsi tentang misteri alam semesta, sebagian besar persepsi tentang Dao sebenarnya adalah persepsi tentang alam semesta, misteri alam semesta dan hukum alam semesta. Semua jenis jalan adalah jalan yang berbeda untuk memahami misteri alam semesta. Meskipun metodenya berbeda, semuanya mengarah pada tujuan yang sama. Cara hidup dan mati saya telah sangat meningkat, dan saya telah menyadari hampir 0,05%. Luo Feng mengangguk puas. Selain itu, jiwa, tubuh dewa, kehendak, kesadaran, semua aspek telah sedikit ditingkatkan. Peran energi ibu benar-benar hebat. Luo Feng menghela nafas, sayangnya, itu terlalu sulit untuk didapatkan. Luo Feng berpikir sejenak, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan benda indah yang ditenun dari potongan logam. Itu adalah Ibu Merah Dou Sao. Saya tidak menyangka bahwa saya kalah di konferensi Seng Seng, tapi sekarang saya masih mendapatkan Ibu Merah Dou Sao. Luo Feng tersenyum ringan. Bermain dengan ibu merah yang indah Dou Sao. Luo Feng sudah menelannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Luo Feng melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok lain. Kamu benar-benar, kamu yang tertawa terakhir, suara Zong Kuang terdengar. Apakah senior Zong Kuang ini baru saja bangun? Luo Feng bergumam, dia terus menguap. Kamu benar-benar mengatakan, katakan, bersin, Zong Kuang benar-benar bersin, dan kemudian menyedot itu benar. Zong Kuang menghisap, beberapa kali lagi. Kamu telah berjuang begitu lama, aku telah tidur beberapa kali. Luo Feng terdiam. Zong Kuang ini ingin menemukan seseorang untuk mewarisi warisannya, tetapi dia masih tidur, jadi dia tidak memperhatikan. Manusia, tunggu sebentar, dan putaran tes berikutnya akan segera dimulai. Manusia, Luo Feng terkejut. Meskipun dia adalah manusia, penampilannya saat ini adalah makhluk istimewa, yang diubah oleh kemampuan tidak berwujud dan tidak berwujud. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.